Enggak. Saya udah coba mengkonsumsi macam-macam obat tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Pak Ustadz, apakah ini salah satu jalan dari Allah nih Pak Ustadz? Dia ingin menggugurkan kandungannya tapi dijaga kandungannya tidak berhasil untuk digugurkan. Ya, Allah masih berbaik hati kepada melindungi pada anak yang tidak berdosa ini. Harus digarisbawahi juga bahwa anak mau hasil zina, mau hasil anak tidak bersalah karena dia tidak ingin dilahirkan dalam lingkungan seperti itu. Tetapi yang bersalah, yang berdosa adalah orang tuanya tadi, dalam hal ini ibunya tadi itu, dan orang yang melakukan perbuatan zina yang masuk dalam lingkungan tadi itu. Gitu. Lah yang dalam kaitan di sini, mohon maaf para pemirsa sekalian, kan tadi kan ini sudah melakukan perbuatan zina, ini sudah berdosa besar. Kemudian setelah itu ternyata takdir berkata lain, kemudian ini terjadi kehamilan. Dan kemudian apa? Yang pertama sudah perbuatan dosa, yang kedua karena apa? Merasa malu atau juga tidak ingin anak yang dikandungkan mengalami yang sama, kemudian digugurkan, ini juga melakukan tindakan dosa yang kedua kalinya. Dan ternyata Allah masih berbaik hati pada anak si janin ini dilindungi sehingga sampai lahir. Nah, seharusnya ketika ada orang yang semacam ini, itu mestinya beristighfar kepada Allah, tobat, kemudian caranya apa? Ya sudah, anak ini dibesarkan, tobatnya seperti itu, kemudian dijaga supaya ia tidak terpengaruh lingkungan yang buruk, supaya tidak mengikuti jejak, mohon maaf, perbuatan orang tuanya. Harusnya seperti itu, bukan dengan cara janin kemudian dimatikan. Bahwa ini sekali lagi perbuatan yang tidak beradab dan ini sangat melanggar ketentuan agama, dan undang-undang juga akan memberikan hukuman ketika orang melakukan ini kemudian diketahui hukum. Mbak kemudian setelah melahirkan tetap melakukan perbuatan seperti itu atau berhenti? Berhenti. Saya juga sebelum melahir udah ada laki-laki yang mau menikahi saya. Mau menikahi? Iya, walau sudah beristri dan walau seorang kuli pasar, tapi dia mau menikahi. Iya. Mbak. Terus kemudian setelah lahir tinggal di mana? Saya ngontrak. Ngontrak Jauh dari lingkungan awal saya. Nah dari sekian banyak itu kakek Mbak sendiri gimana responnya setelah tahu Mbak hamil? Sampai saat ini saya udah lost contact sama kakek saya. Setelah pergi ikut laki-laki itu? Iya. Terus kebutuhan sehari-hari dari laki-laki ini yang menikahi Mbak ya? Iya, saya juga kadang-kadang membantu. Soalnya kadang-kadang saya kalau melihat anak saya merasa bersalah. Karena anak saya tuh beda seperti anak lainnya. Beda maksudnya? Anak saya lahir cacat. Ya Allah. Kata dokter memvonis kalau anak saya itu autis. Dok, anak saya kenapa ya? Dia jarang berkomunikasi sama saya. Saya takut dia kenapa-napa, Dok. Saya periksa dulu ya, Bu. Sabar, sayang. Saya harus ngasih tahu Ibu. Anak saya kenapa, Dok? Maaf, Bu. Anak Ibu mengalami kelainan. Makanya dia susah berkomunikasi dengan orang. Anak Ibu kena penyakit autis. Tindak lanjutnya, Ibu bisa datang untuk periksa dan terapi ke klinik saya. Nggak mungkin, Dok. Anak saya nggak mungkin autis, Dok. Itu semua nggak mungkin. Maaf, Bu. Itu yang benarnya, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Sabar ya, Bu. Semua gara-gara Mama yang menggugurkan kamu, Dok. Terus kemudian sehari-harinya bagaimana? Tahu dia mengidap autisme dari umur berapa? Dari umur 2 tahun. 2 tahun. Mungkin itu karena efek saya dulu mengkonsumsi obat-obatan buat mengugur kandungan. Jadi efeknya ke anak saya. Dokter bilang begitu? Iya. Ada kemungkinan itu? Iya. Nah ya, terus yang Mbak rasakan apa dari penyakit yang diderita sama anaknya Mbak? Susah berkomunikasi. Makan juga susah. Jadi dia sehari-hari itu cuma tiduran aja. Nah kemudian dari suami yang menikahi Mbak itu, istrinya tahu menikah lagi dengan Mbak? Awalnya nggak tahu, cuman setahun kemudian istrinya tahu. Dan istrinya ngerabrak saya, marah-marahin saya. Istrinya menyuruh saya untuk meninggalkan suaminya.
Loh, Mbak siapa ya? dasar pelakor. Itu siapa sih? Saya ini istri Mas Riko. Tapi dia mencintai saya, Mbak. Alah, cinta-cinta. Lo itu pelakor. Gue mau mulai sekarang lo tinggalin suami gue ya. Mbak! Mbak! Tinggalin suami gue, kalau nggak lo bakal tahu akibatnya. Ngerti? Mbak! Ih! Yang saya ingin tanyakan sama Ustadz, apa saya harus cerai sama suami saya karena istrinya itu nggak mau dimadu? Gimana Pak Ustadz? Ya, jadi saya sebelum ini yang pertama tadi Mas Farid ya. Jadi kenapa dalam agama itu memberikan tuntunan ketika anak sedang dalam janin kandungan ibu untuk dilindungi. Sehingga di dalam pernikahan Islam itu dijelaskan apa? Ciptakan suasana yang membuat damai seorang istri. Kalau hatinya damai seorang istri, maka anaknya akan berpengaruh tumbuh. Salah satu yang membuat damai itu apa? Misalkan kalau di dalam teori kesehatan modern kan putarkan lagu-lagu melankolis supaya pemancing saraf memori anak ini dari ketika janin. Tapi dalam tuntunan agama apa? Kalau kita buka, kalau misalkan dalam tradisi Jawa itu ada bacalah apa itu surat, misalkan surat Maryam, surat Yusuf. Tapi ada yang salah. Orang, wah kalau nanti laki-laki supaya ganteng seperti Nabi Yusuf, nggak mungkin lah. Kita orang Indonesia kok seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan supaya seperti Maryam, nggak mungkin lah dia orang Timur Tengah. Tapi perilakunya kalau perempuan meniru akhlaknya Maryam. Kalau laki-laki perilakunya meniru Nabi Yusuf, itu sesungguhnya. Jadi bukan meniru fisikalinya, tetapi di balik itu adalah ada ketentraman anak ini, kemudian akhirnya apa? Tumbuh suasana batin. Kemudian dari nutrisinya apa? Kan ada aneka macam nutrisi yang baik supaya apa? Tumbuh. Lah konteks, mohon maaf tadi Mbak Ade sampai kemudian melakukan pengukuran obat, inilah yang saya kira akan berpengaruh, dan dokter tadi kan sudah menyatakan tadi. Maka yang kedua harus kita pahami, anak ini bukan cacat, tetapi berkebutuhan khusus. Dalam teori anak itu berkebutuhan khusus. Jadi banyak orang-orang hebat dari autis, Mbak Edis. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting tanamkan pendidikan yang baik, arahkan yang baik. Yang kedua, pertanyaan dengan Mbak Edis tadi, bagaimana dengan statusnya? Ketika suaminya ini adalah mempoligami, posisinya jangan dipoligami. Apakah harus bercerai? Tidak. Bercerai apa tidak? Itu statusnya ada di pihak laki-laki. Kalau laki-lakinya tadi menceraikan, maka jatuh talaknya. Tapi kalau misalkan Mbak Edis merasa, apa artinya sesungguhnya saya berumah tangga ini kan ingin mendapatkan kedamaian. Bukankah rumah tangga itu tujuannya apa? Orang mendapatkan sakinah. Tetapi kemudian akhirnya apa? Misalkan Mbak Edis merasa tidak nyaman dan tidak ingin juga menyakiti pihak misalkan sana, kemudian Mbak Edis misalkan, udahlah saya putuskan gugat cerai supaya dia bisa bersama istrinya supaya penuh. Saya juga ingin melangkah hidup daripada ini seperti ini. Kemudian mengajukan misalkan ke pengadilan, pengadilan memutuskan, maka jatuh tolaknya. Tapi kalau misalkan Mbak Edis ada harapan baru, bahwa saya ingin memperbaiki dengan perilaku saya, kemudian mudah-mudahan membangun komunikasi dengan suami yang istri yang sana, mungkin itu cara yang kedua ini cara yang lebih baik. Tetapi ketika yang kedua tidak ada dan memilih yang pertama tadi, itu juga cara yang baik. Kemudian setelah dia bersama istri pertamanya, bagaimana akhirnya? Pisah atau tetap jalan terus? Masih sama suami saya. Masih sama suami. Iya. Ada perubahan sikap dari suami? Enggak, tapi suami emang jarang pulang sih. Paling pulang dia seminggu sekali. Dan dia bilang jarang pulang karena di rumah istri yang pertama? Iya. Atau karena di sana? Iya. Oke. Sikap setelah jarang pulang itu ada yang berubah nggak dari suami? Enggak, dari awal ketemu sampai saat ini sikapnya masih sama. Masih sama Iya. semuanya ya? Oke. Nah, lalu kemudian sikap suami ke anak seperti apa, Mbak? Kalau sikap suami ke anak saya sih biasa aja. Sayang kok sama anak saya. Udah kayak anak sendiri walaupun anak saya punya keterbelakangan khusus. Berkebutuhan khusus Iya. maksudnya gitu ya. Nah, sekarang suami Mbak masih tetap seminggu sekali pulang atau gimana? Iya, tetap seminggu sekali pulang. Tetap seminggu Saya sekali. juga nggak maksain harus ikut saya. Nah, kira-kira Mbak masih pengen tahu nggak sih di mana keberadaan orang tua Mbak gitu? Yang ayah ya, kalau yang ibu kan mohon maaf sudah meninggal. Kalau yang ayah nggak ada kepikiran untuk mencari di mana ayahnya? Saya ingin mencari, tapi saya bingung mau cari di mana, soalnya nggak ada petunjuk. Mungkin kalau ayah saya kenal saya melalui TV ini, saya tuh ingin ayah tuh dengar sesuatu dari saya. Oke, saya coba kasih kesempatan Mbak untuk ngomong ke kamera. Mudah-mudahan ayah Mbak bisa melihat ini. Mbak bisa kasih tahu ciri-ciri Mbak apa, Mbak tinggalnya di mana. Nanti
kita coba kirim rekamannya kalau nggak ada, tapi mudah-mudahan dia bisa nonton ini, Mbak ya. Silakan. Iya.